Berikut ini daftar 8 perguruan pencaksilat terbesar di Indonesia, yang kami rangkum dari berbagai sumber. Number 1. Persaudaraan Setia Hati Terate menjadi organisasi pencaksilat terbesar di Indonesia. Padepokan Setia Hati Terate berpusat di Kota Madiun. PSHT berdiri pada tahun 1922 oleh Bapak Harjo Utomo yang merupakan seorang pahlawan perintis kemerdekaan. Saat ini, Persaudaraan Setia Hati Terate sudah memiliki cabang sebanyak 359 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Bahkan, saat ini Setia Hati Terate juga sudah membuka cabang di beberapa negara luar negeri yang disebut cabang khusus dan tercatat sampai tahun 2023 punya 29 cabang khusus luar negeri. Misalnya seperti cabang Setia Hati Terate yang ada di Belanda, Rusia, Malaysia, Timor Leste, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Belgia, Mesir, Arab Saudi, hingga Prancis. Karena hal tersebutlah menjadikan Persaudaraan Setia Hati Terate sebagai salah satu perguruan pencaksilat terbesar di Indonesia. Number 2. Berikutnya ada Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Keras Sakti atau IKSPI Keras Sakti, juga menjadi salah satu perguruan silat terbesar yang ada di Indonesia. Perguruan IKSPI Keras Sakti berpusat di Desa Buduran, Kabupaten Madiun. Didirikan pada tahun 1980 oleh Bapak R. Totong Kindarto. Di mana gerakan yang ada di IKSPI Keras Sakti bisa dibilang mirip dengan gerakan kungfu yang ada di Tiongkok. IKSPI Keras Sakti juga biasanya akan melakukan pengesahan dalam kurun waktu setiap 4 bulan sekali. Pengesahan tersebut tak hanya dilakukan pada IKSPI Keras Sakti yang berpusat di Madiun saja, namun juga menerapkan pengesahan jarak jauh. Hal tersebut dilakukan karena perguruan IKSPI Keras Sakti sudah memiliki cabang di luar negeri seperti Timor Leste, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Korea Selatan, hingga Irlandia. Number 3. Perguruan pencaksilat terbesar yang berikutnya bernama Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda dan berpusat di Kota Madiun. Didirikan oleh Bapak Raden Jimat Hendro Suwarno. Menariknya Madiun ternyata memiliki 3 perguruan pencaksilat terbesar di Indonesia, di mana 2 diantaranya sudah dijelaskan pada poin sebelumnya. Sejarah menyatakan jika pernah terjadi konflik cukup panjang antara ketiga perguruan silat tersebut. Meski begitu, kegiatan perguruan pencaksilat tersebut juga memiliki cabang di luar negeri. Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda juga memiliki cabang di negara Eropa seperti Prancis dan Belanda. Number 4. Pagar Nusa atau yang memiliki nama resmi Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama, IPSNU. Pagar Nusa juga menjadi salah satu perguruan pencaksilat terbesar di Indonesia. Perguruan Pagar Nusa sendiri awal berdirinya adalah pada tanggal 3 Januari tahun 1986 oleh Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari di Kediri, Jawa Timur. Latar belakang berdirinya perguruan Pagar Nusa karena turunnya ilmu bela diri pencaksilat khususnya yang ada di pesantren kala itu. Perguruan Pagar Nusa memadukan unsur seni bela diri dengan akidah Islam. Saat ini, perguruan Pagar Nusa memiliki cabang khusus di negara Malaysia. Bahkan, tak sampai di situ saja, Pagar Nusa mampu melebarkan sayapnya hingga memiliki cabang di beberapa negara lainnya seperti Azerbaijan, Austria, Tunisia, Maroko, Mesir, Swiss, dan lainnya. Number 5. Selanjutnya, ada perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah, atau yang lebih dikenal sebagai Tapak Suci. Tapak Suci Putra Muhammadiyah berdiri pada tanggal 31 Juli tahun 1963 oleh Kiai Haji R. Busro Syuhada di Kauman, Yogyakarta. Tapak Suci Putra Muhammadiyah juga masih masuk ke dalam anggota IPSI, di mana Tapak Suci Putra Muhammadiyah memiliki landasan Islam dengan bersumber di Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan untuk moto yang dimiliki oleh perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah adalah, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Saat ini perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah sudah memiliki beberapa cabang di luar negeri seperti di negara Singapura, Belanda, Jerman, Austria, dan Mesir. Number 6.
Merpati Putih adalah perguruan seni bela diri dengan tangan kosong. Aliran Merpati Putih sudah dikenal masyarakat sejak tahun 1950. Lalu, untuk tanggal berdirinya perguruan Merpati Putih adalah pada tanggal 2 April tahun 1963 di Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, perguruan Merpati Putih berkembang hingga memiliki cabang di luar negeri. Beberapa negara yang menjadi cabang perguruan Merpati Putih, seperti Belanda, Amerika Serikat, Filipina, dan Jepang. Selain itu, perguruan Merpati Putih juga mengalami perkembangan cukup pesat di daerah Papua, khususnya Mimika. Number 7. Berikutnya ada perguruan perisai diri yang juga sudah memiliki cabang di luar negeri. Perguruan perisai diri didirikan oleh RM Subandi Mandir Joatmojo tepat pada tanggal 2 Juli tahun 1955 di kota Surabaya. Beberapa teknik menarik yang dimiliki oleh perguruan perisai diri adalah seperti teknik Minangkabau, Meliwis, Naga, dan juga teknik Harimau. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika perguruan silat perisai diri memiliki cabang di luar negeri seperti di negara Australia hingga beberapa negara di benua Eropa. Number 8. Pencak Organisasi atau PO, juga menjadi salah satu perguruan pencak silat terbesar di Indonesia. Pencak Organisasi sendiri awal berdiri pada tanggal 27 Agustus tahun 1927 di kota Lumajang. Pencak Organisasi didirikan oleh Guru Besar Imam Sujai yang juga merupakan seorang pahlawan bangsa Indonesia. Berdirinya Pencak Organisasi sendiri sebagai gerakan bawah tanah dalam menentang penjajahan kala itu. Sebelum mendirikan Pencak Organisasi, beliau bergabung dengan perguruan silat Setia Hati Terate. Hal ini juga menjadikan beberapa jurus dari perguruan Pencak Organisasi hampir mirip dengan jurus yang ada di PSHT, namun tetap ada pengembangan dan modifikasi dari jurus-jurus tersebut. Saat ini Pencak Organisasi sudah memiliki perkembangan yang cukup pesat, sehingga mampu meraih banyak prestasi yang begitu membanggakan bangsa Indonesia. Itulah sekelumit penjelasan terkait dengan beberapa perguruan pencak silat terbesar yang ada di Indonesia, yang bisa sedikit menambah wawasan kita tentang pencak silat sebagai warisan budaya asli Indonesia dan bisa membuat bangga nama Indonesia di dunia internasional.